sore Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa. Siap. Ya, saya Hasim Arfa akan memandu Tribuners maupun pemirsa yang mengikuti live YouTube kita di Facebook dan YouTube di program acara bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Membumikan Agama untuk seri 4 ini. Kenalkan dulu satu-satu narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kemenak Sulsel, Bapak Muhammad Tonang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Hasim. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang bisa memfasilitasi kita semua dalam silaturahim ini. Di sesi keempat ini, minggu keempat ini, kita sudah masuki sesi keempat dari Membumikan Agama. Nah, khusus bidang urais, kita semua layanan akan kita share untuk share semua ke masyarakat. Nah, terkait dengan kemarin sesi ketiga, kemarin kita sudah membahas terkait dengan revitalisasi KUA. Nah, dari revitalisasi KUA ini salah satu programnya itu dibawa adalah Pusaka Sakinah. Karena saat ini sekarang, karena sudah masuk revitalisasi KUA, maka KUA sudah menjadi pusat layanan keagamaan. Nah, tentu menjadi salah satu programnya adalah pusat layanan keluarga Sakinah. Nah, dari sini bahwa di layanan di KUA sebagai pusaka Sakinah ini mengacu kepada mandat undang-undang yang diberikan kepada kita, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang tentang perkawinan, yang pasal 1 yang mengisyaratkan adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Nah, tentu ini menjadi tujuan bagi kita adalah bagaimana menyatukan ikatan lahir batin itu. Pak Agus sudah bisa lagi di Sinjai Utara. Ya, alhamdulillah Pak Moderator. Siap. Nah, langsung Pak dibahas. Apa sih yang dilakukan pasca nikah nih, program pasca nikah di KUA Sinjai Utara? Silakan ya, Pak Agus. Baik, jadi mohon maaf Pak, jaringan tadi lalu kemudian cuaca kurang bersahabat. Alhamdulillah program Pusaka Sakinah yang tentunya ketika kita berawal dari kata pusaka, tentu ini adalah hal yang menarik yang tentunya harus dikeluarkan di KUA, dan ini program yang sangat efisien sekali dan tepat sekali, tentunya dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang alhamdulillah kami dimandat 2 tahun terakhir ini untuk menjalankan program ini. Dan alhamdulillah kemarin 2020 dan 2021 ternyata kami melaksanakan dengan sempurna dan ada kolaborasi dengan stakeholder termasuk dengan aparat-aparat terbawa, karena ini Pak, budaya kami harus makiadat istilahnya. Jadi segala sesuatunya apapun kegiatan kami di masyarakat yang tentunya harus seizin dengan pemangku adat yang ada. Nah, ketika kami tawarkan hal-hal yang seperti ini, mereka sangat merespon sekali dan alhamdulillah malah memberikan ruang kepada kami untuk melaksanakan program ini. Dan alhamdulillah kemarin ternyata kunjungan orang ke kantor urusan agama Kecamatan Sinjai Utara bukan hanya dalam proses pernikahan, lalu kemudian pencatatan dan segala sesuatunya terkait dengan online dan web ini, akan tetapi setelah kami tanya ternyata mereka meminta bantuan kepada kami untuk memediasi, termasuk kepala lingkungan dan Pak Imam lingkungan meminta kepada kami untuk memediasi. Akhirnya kami merasa tersanjung dan terkesima bahwa ini program yang digelontorkan oleh Kementerian Agama, oleh dalam hal ini Pak Menteri Agama, perlu kita lestarikan, perlu kita bina, dikarenakan karena betapa sakitnya negara kita ini kalau keluarga itu sakit.
Sehingga orientasi kami Pak Kabid dan semua yang hadir bahwa bukan cuma sah pernikahannya, tapi bagaimana keluarganya sejahtera. Itulah sehingga kami mulai dari bawah kita sasar semua, dari masyarakat terbawa sampai kepada kepala lingkungan, imam lingkungan, ketua RT, RW, kami menawarkan ini bahwa bagaimana program yang seperti ini. Dan mereka menyambut semua dan alhamdulillah ketika ada persoalan-persoalan yang membutuhkan barangkali kami tidak sepertinya bahwa kalau rumah sakit itu mungkin badan yang sakit, tetapi kalau dalam rumah tangga ada kesalahan, ada kehilafan, maka kami secepatnya dihubungi baik dari Kantipmas kemudian Babinsa menghubungi kami untuk memediasi. Dan alhamdulillah penyuluh dan penghulu adalah satu badan yang bekerja sama untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ini bisa diukur Pak dikarenakan karena terkadang ada orang yang mau bercerai di pengadilan mengajukan gugatan cerai, akan tetapi setelah kami mediasi, kita melakukan kunjungan secara intens, baik di rumahnya ataupun di mana saja, membuat suatu suasana yang di mana mereka senantiasa menerima kami, lalu kemudian memberikan pemahaman yang bukan cuma bahasa mulut, tetapi dengan bahasa hati. Makanya Pak, kalau berkunjung ke Kawasan Jawa Utara itu, banyak bahasa-bahasa filsafat orang-orang tua dulu kita yang kami jadikan sebagai tameng untuk bisa menjaga kerukunan rumah tangga. Dan alhamdulillah respon besar ini juga kami diberikan ruang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, termasuk pendahulu kami Bapak Pak Hafid yang sekarang hijrah ke Maros, lalu kemudian Pak Maskur, alhamdulillah selalu menekankan kepada kami bahwa bagaimana kinerja kita, bahwa penyuluh dan penghulu ini adalah agen of change. Bagaimana kita memberikan perubahan totalitas, dan alhamdulillah memang karena background kami, dan alhamdulillah kami berterima kasih sekali dikarenakan karena kami berada di Kementerian Agama, terlepas daripada itu bahwa memang kami backgroundnya adalah bagaimana membina umat. Jadi sehingga tidak ada kendala Pak, kita enjoy, kita happy untuk melaksanakan program ini. Apa yang diprogramkan tadi itu ada berkah, kemudian kompak, lestari, dan ternyata kami bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat itu hanya pendekatan, perlu sanjungan. Dan saya mengatakan tadi bahwa tidak semua rumah tangga itu semulus apa yang kita kira. Banyak batu sandungan. Tapi perannya kita bagaimana menetralisir ini untuk memberikan yang terbaik, pemahaman. Dan alhamdulillah kami merasa bahwa berhasil kami dalam melaksanakan ini. Karena ternyata ada orang yang dimediasi, ada pasangan yang dimediasi. Cuman karena sedikit terjadi broken home, kesalahpahaman, dan kesenjangan dalam rumah tangga. Setelah kami berikan fasilitasi, kami mengadakan pendampingan dan memediasi, alhamdulillah, maka saya katakan bahwa kami di kantor urusan agama ini adalah merupakan center of development people, bagaimana memberikan penguatan karakter dalam rumah tangga, sehingga itulah kami merasa bahwa semua kegiatan kami ini terdukung dari stakeholder. Alhamdulillah kemarin kami adakan bimbingan Pak pasca nikah, alhamdulillah hadir dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari DP3A P2KB. Di sana pembicara dan narasumber ini memberikan secara real bagaimana mensejahterakan rumah tangga itu sendiri. Demikian Pak yang kami sampaikan. Siap Pak Agus. Aduh, asik sekali ternyata programnya di sana ya. Ya. Anda dulu Sinjai sebagai senior. Juga Sinjai Pak Sim, ada langsung ya. Itu Pak Maskur. Pak Sinjai tahu ya. Oh, Kepala Kemenak Sinjai, Pak Haji Maskur, MPD. Silakan Pak, ditanggapi apa saja sih yang dilakukan oleh Kemenaknya, Kepala KUA masing-masing. Pak Haji Maskur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf dulu Pak. Aduh. Silakan Pak. Ya, siap. Pertama kita hormati, kita muliakan bersama Pak Kabid Bimas, sahabat kita Pak Muhammad Tona, kemudian para kepala kantor Kementerian Agama yang bergabung maupun yang diwakili oleh Kasih Bimas, kemudian para kepala kantor usaha agama tingkat kecamatan, kemudian Tribunes yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mestinya tadi ini yang penutup itu Pak Kiai yang dari Makassar. Iya. Baik, jadi tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang
strategi yang dilakukan oleh masing-masing KUA kita dalam rangka menciptakan layanan pusaka ini, mulai dari pra, kemudian proses sampai pada pasca perkawinan. Saya kira sudah banyak menyentuh secara teknis sesuai dengan culture masing-masing kabupaten yang dihadapi, kemudian tradisi yang berkembang di masyarakat. Saya kira mereka punya ciri masing-masing, punya cara masing-masing untuk melakukan antisipasi untuk peningkatan kualitas layanan yang kemudian kita harapkan itu bisa menciptakan mutu kualitas keluarga pusaka. Saya kira itu tatarannya. Sehingga saya melihat bahwa memang KUA sekarang harus punya kemampuan yang komprehensif. Jadi bukan lagi KUA itu kaleng-kaleng. Ya, betul. KUA ini memang harus dimensi kemampuannya. Betul. Udah kaleng-kaleng. Iya. Mereka harus punya kemampuan yang bisa menjamin Figur. masyarakat itu merasa terlayani dalam bidang agama dan keagamaan. Sehingga terkait dengan revitalisasi KUA, saya kira memang KUA saatnya sekarang menjadi sentra informasi bagi masyarakat, khususnya dalam kehidupan keagamaan, kemudian menjadi sentra problem solving. Mereka bisa kemudian bersama-sama dengan stakeholder atau pemerintah yang bergerak di layanan bidang pemerintahan lain, itu bisa menciptakan masyarakat yang kira-kira yang sejahtera gitu. Kemudian kita juga berharap bahwa itu menjadi sentra kegiatan, ya. Sehingga di beberapa kali kesempatan khusus di CJI saya sampaikan bahwa terompalan KUA ini terkait dengan revitalisasi itu membuka jalan buat madrasah, buat para pengawas untuk bisa bersama-sama berbicara, mengumpulkan informasi dan persoalan-persoalan di tingkat kecamatan terkait dengan keumatan khususnya bidang agama. Sehingga sering saya melakukan kunjungan ke madrasah itu saya panggil KUA untuk ikut serta. Sehingga karena saya sudah sampaikan ke Pak Kabit ini, kadang-kadang ketika kita berbicara madrasah, KUA itu tidak terlalu mengerti. Ya, jadi kenapa? Karena belum ada penyatuan sinergitas yang saya kira revitalisasi KUA ini itu bisa membuka ruang kepada seluruh yang di tingkat kecamatan menyatu untuk berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat dan juga menjadi tempat untuk berdiskusi. Jadi pendidikan itu bukan hanya miliknya para pengawas, tetapi juga KUA harus mengerti. Ya itu. Saya kira itu singkat saja dulu. Mudah-mudahan pembinaan secara simultan ini bisa terus berlangsung. Dan saya ucapkan selamat buat Pak Kabit, selamat buat Tribun yang sudah menggagas wadah ini. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk pengembangan layanan khusus dari Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.